Ya, kita lanjutin materinya tentang elastisitas dan aplikasinya. Bagian kedua ya, lanjutan dari part pertamanya. Elastisitas dan aplikasi part pertama, ini lanjutannya. Jadi elastis harga dan total pendapatan. Jadi waktu di slide pertemuan sebelumnya kan dibilang ada skenario jika menaikkan harga dari $200 menjadi $250. Jadi harga situs webnya yang pertemuan lalu dibahas jika harganya naik $200 menjadi $250, apakah pendapatannya akan naik atau turun. Nah, cara ngitung pendapatan gimana? P kali Q arti harga dikali kuantitas. Nah, kenaikan harga memiliki dua efek pada pendapatan. Jika P lebih tinggi berarti lebih banyak pendapatan pada setiap unit yang Anda jual. Namun nih, kita kan mikirnya jika harga lebih tinggi pasti pendapatannya akan meningkat. Cuman ada hukum permintaan. Jika harga lebih tinggi, justru kuantitasnya yang terjual lebih sedikit. Nah, karena ada hukum permintaan di sini ya. Kuantitas yang terjual lebih sedikit. Jadi belum tentu pendapatannya naik jika harganya naik. Karena di sini ada hukum permintaan Q-nya bakal turun lebih rendah. Nah, dari dua efek ini mana yang lebih besar? Ini tergantung dari elastisitas harga permintaan. Jadi mana yang lebih besar antara perubahan harga atau perubahan kuantitas. Nih, jadi elastisitas harga permintaan rumusnya perubahan persentase kuantitas dibagi perubahan persentase harga. Kenapa kuantitas dan harga? Karena pendapatan itu rumusnya P kali Q, harga kali kuantitas. Jika permintaannya elastis, maka harga elastisitas permintaan lebih dari satu. Jadi kalau lebih dari satu ya, atau kalau elastis permintaan lebih dari min satu ya. Kenapa min? Karena dia hubungannya kebalik. Jika P naik, Q turun. Harusnya minus ya. Ini dibikin nggak minus absolut biar mudah dimengerti aja ya. Harusnya di sini min satu ya. Jadi persentase perubahan Q misalnya lebih besar daripada persentase perubahan P. Jadi efek pada perubahan kuantitas lebih besar pada efek perubahan harga. Nah, efeknya pendapatannya justru turun karena perubahan Q lebih besar daripada peningkatan pendapatan dari harga. Jadi turunnya pendapatan dari turunnya kuantitas lebih besar daripada peningkatan pendapatan dari harga sehingga pendapatan turun. Jadi pas harga dinaikin kuantitasnya jauh tuh lebih tinggi, lebih banyak, jatuh lebih rendah sehingga efek kuantitasnya lebih besar daripada efek perubahan harga. Makanya pendapatannya turun di sini. Buktinya apa nih? Bukti hitung-hitungannya ya biar lebih pasti nih. Elastisitas harga dan total pendapatan. Jika permintaannya elastis, misalnya elastisitasnya 1,8 atau min 1,8 ya. Min 1,8 karena dia harga sama kuantitas kurvanya berhubungan kebalik ya. Harga naik, kuantitas turun. Jika harga naik dari 200 ke 250, jika harganya 200, pendapatannya 2.400. 200 kali 12, 2.400. Kali Q. Jika harganya naik ke 250, kuantitasnya turun dari 2 ke 250, kuantitasnya turun dari 12 ke 8. Jadinya 250 kali 8 P kali Q 2000. Nih lihat pendapatannya dari 2.400 ke 2000 gara-gara harganya naik. Karena elastisitasnya lebih dari min 1 atau lebih dari 1 ini. Ketika permintaan elastis, maka kenaikan harga akan menyebabkan pendapatan turun.
Pendapatannya dari 2.400 ke 2.000 dari yang persegi panjang yang ini jadi lebih kecil segi panjang ini. Yang kuning jadi dari yang biru ke yang kuning. Peningkatan pendapatan P yang lebih tinggi menyebabkan pendapatan karena Q-nya jauh lebih rendah. Jadi naiknya harga pendapatannya justru malah turun kalau di barang yang elastis. Nah, sebaliknya nih, jika barangnya inelastis seperti apa nih? Jika elastisitas permintaannya kurang dari min 1 atau kurang dari 1 secara absolut, harusnya kurang dari min 1 ya, karena hubungan P sama Q kebalikannya. Persentase perubahan kuantitasnya lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Jadi penurunan pendapatan dari Q lebih kecil daripada peningkatan pendapatan karena naiknya harga P sehingga pendapatannya naik. Seperti itu. Misalkan tadinya Q-nya dari 12 ke 10. Jika harga naik dari 200 ke 250. Jadi efek perubahan harganya ini lebih besar daripada efek perubahan kuantitas. Jadi kenaikan harganya lebih besar efeknya daripada penurunan kuantitasnya. Buktinya gimana nih? Contohnya elastisitasnya 0,8 ya, di bawah min 1 atau di min 0,82 ya. Efeknya tadi pendapatannya 200 kali 12 2.400 P kali Q, sekarang P kali Q 250 kali 10 2.500 nih. Pendapatannya dari 2.400 jadi 2.500. Pas harganya naik karena barangnya inelastis, maka pendapatannya makin besar nih. Peningkatan pendapatan karena P yang lebih tinggi. Ini walaupun Q-nya turun, cuman pendapatannya jadi lebih tinggi nih dari yang biru ke yang kuning lebih besar dari 2.400 ke 2.500. Ketika barangnya permintaannya inelastis, jika harga naik maka pendapatannya naik. Seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena yang di pertemuan sebelumnya ya udah dibahas, contohnya kayak barang inelastis, contohnya kayak listrik. Walaupun listrik harganya naik, konsumsinya cuma turun sedikit karena dia inelastis. Dia misal tidak ada produk substitusinya. Sedangkan contohnya barang yang elastis, jika kapal pesiar harganya naik, maka permintaannya turun drastis. Seperti itu contohnya ya. Karena barang substitusinya banyak ya. Itu juga bukan kebutuhan pokok juga ya. Jadi nggak pakai kapal pesiar nggak apa-apa ya. Jadi substitusinya ada banyak. Nih contohnya, kalau diterapin di kasus dunia nyata, nih contohnya larangan merokok, apakah akan meningkatkan atau menurunkan penyakit terkait rokok? Jadi salah satu efek dari penggunaan rokok adalah penyakit ya, misalnya paru-paru ya atau tenggorokan. Nah, pengguna sering mendapat penyakit namun tetap membiayai kebiasaan mereka untuk merokok. Jadi dia tetap merokok padahal tahu bakal dapat penyakit, padahal di rokoknya itu ada bacanya ya, menyebabkan penyakit, ada gambarnya juga ya. Selain ada bacaan menyebabkan penyakit ini ada gambarnya juga ya. Nah, jadi kebijakan ini tujuannya dirancang untuk apa? Larangan rokok ini dirancang untuk mengurangi penggunaan rokok. Terus karena apa? Karena untuk mengurangi penyakit karena rokok. Seperti itu. Nih, jadi untuk asumsi penyederhanaan kita asumsikan total biaya yang digunakan untuk membeli rokok sama dengan biaya rumah sakit yang dikeluarkan untuk menyembuhkan penyakit terkait rokok ya. Nah, apa nih? Kan misalnya rokok kan dia orangnya sakit-sakitan. Nah, dia bakal klaim BPJS. Itu bakal ngabisin uang negara ya. Gara-gara dia sakit-sakitan dibikin sendiri. Padahal
dia sakit-sakitan akibat kebiasaannya sendiri, udah tahu itu ada larangannya, cuman dia tetap ngebiayain kebiasaan mereka. Kenapa rokok kriminalisasi? Kenapa masalah kecanduan? Kalau kecanduan itu dia nggak ada substitusinya, dia maunya itu. Jadi kayak kebutuhan pokoknya dia, kayak makan, minum, seperti itu, sama ngerokok. Karena masalah kecanduannya itu ya, masalah kecanduannya. Makanya barangnya inelastis. Jadi pengganti rokok itu bagi penggunanya itu nggak ada harus mau nggak mau harus rokok inelastis ya karena masalah kecanduan. Efeknya apa? Misalnya tadi misalnya rokok dibatasin. Jadi misalnya rokok dibatasin jumlahnya karena dia barang inelastis, maka efeknya pendapatan perusahaan rokok justru malah makin tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena pas harganya naik, kuantitasnya cuma turun sedikit karena ini masalah kecanduan ya. Jadi mau nggak mau dia tetap beli. Gak ada substitusinya walaupun harganya naik tetap dibeli. Seperti itu walaupun harganya mahal tetap dibeli. Seperti itu. Jadi kayak kecanduan makanan kayak kalian makan nasi sehari-hari. Nah orang yang kecanduan rokok itu kayak dia makan nasi. Kalau nggak ngerokok kayak nggak makan nasi gitu. Karena masalah kecanduan. Nah karena efek pendapatannya bisa meningkat karena kenaikan harganya, efek harga lebih besar daripada penurunan kuantitas. Itu misalnya jumlah rokok dibatasi, harganya jadi naik karena rokok langka ya. Efeknya jadi ini, justru pendapatan perusahaan rokok meningkat. Efeknya apa? Jadi tadi kan diasumsikan pengeluaran rokok sama dengan biaya rumah sakit terkait penyakitnya ya. Jadi biaya rumah sakit terkait penyakit rokok juga meningkat. Jadi yang ditanggung sama pemerintah BPJS juga anggarannya juga meningkat akibat dia ngerokok karena masalahnya udah kecanduan ya. Terus gimana dong cara biar mengatasi masalah kecanduan ngerokok ini? Nah, ini adalah masalah edukasi. Jadi yang dikurangi itu adalah permintaan rokoknya. Edukasi. Jadi diedukasi masyarakat baik sekolah, kuliah, diedukasi waktu sekolah dan kuliah biar diedukasi bahwa merokok itu buruk buat kesehatan. Jadi diedukasi jadi masyarakatnya pintar. Nah, karena permintaannya turun, jadi masyarakat karena udah pintar, dia nggak mau ngerokok, dia tahu ngerokok bisa nyebabin penyakit, maka permintaannya turun. Jadi pendapatan perusahaan rokok jadi lebih turun. Seperti itu. Jadi turunnya dari yang merah ke yang kuningnya, turun drastisnya. Terus biaya rumah sakit yang dikeluarkan terkait penyakit akibat rokok juga turun. Karena masalah edukasi dia nggak bakal ngerokok. Dia tahu kalau merokok bakal kecanduan, dia udah diedukasi biar nggak merokok. Seperti itu. Ini harus diedukasi dari sekolah ya, SD, SMP, SMA, sama kuliah. Makanya penting banget ya faktor sekolah sama kuliah untuk mengedukasi murid-muridnya ya sama mahasiswanya ya terkait masalah rokok. Karena dia ini ngabisin biaya penyakit untuk rokok ya. Jadi cara ngurangi rokok itu adalah edukasi ya. Kalau rokoknya dibatasin karena dia inelastis malah justru pendapatan rokok makin tinggi ya. Harusnya diedukasi masyarakatnya. Caranya gitu ya. Nih aplikasinya. Nih sekarang kita ngebahas elastisitas harga penawaran. Tadi kan permintaan sekarang penawaran. Persentase perubahan kuantitas penawaran supply dibagi persentase perubahan harga. Seperti itu. Jadi mengukur harga
terhadap kuantitas penawaran. Jadi untuk mengukur sensitivitas harga untuk penjual. Ngitungnya pakai metode nilai tengah ya, untuk perubahan persentase midpoint. Nih contohnya elastisitasnya perubahan persentase kuantitas dibagi perubahan persentase harga, elastisitas harga penawaran. Contohnya 6%, 16% bagi 8%, 2. Jadi Q-nya naik 16%, tadi perubahan kuantitas supply, P-nya naik 8%. Di sini elastisitas harga penawarannya elastis ya, lebih dari 1. Kalau penawaran itu positif ya, karena harga sama kuantitas, jika harga meningkat, kuantitas juga meningkat, jadi searah ya. Beda sama permintaan yang berlawanan arah yang negatif ya. Jadi rule of thumb-nya, aturan mainnya, semakin datar kurva maka semakin besar elastis, semakin curam elastisnya semakin kecil atau semakin inelastis. Jadi kemiringan harga nih dibagi jadi 5 klasifikasi. Contohnya inelastis sempurna. Jadi kurva supply-nya vertikal, curam yang sangat curam. Tidak ada sensitivitas harga ya. Jadi perubahan persentase Q-nya 0. Q-nya nggak berubah sama sekali, makanya 0%. Misalnya P-nya berubah naik 10%, jadi 0% bagi 10% 0. Ini artinya apa? Kuantitasnya tetap, jadi harganya pada harga berapapun maka akan ditawarkan karena kuantitasnya tetap. Ini contoh kasus ekstrim ya. Kalau di dunia nyata nggak ada ya harga sampai harga unlimited, nggak ada ya. Harga kan ada batasnya. Seperti itu ya. Jadi kuantitasnya tetap. Sekarang barang inelastis. Kalau inelastis dia kurang dari 1 perusahaan. Misalnya perubahan kuantitasnya kurang dari 10. Perubahan harganya 10%. Jadi perubahan kuantitasnya lebih kecil daripada perubahan harga. Jadi kurang dari 1 inelastis. Jadi dia kurva supply-nya relatif, ini relatif curam ya, bukan datar ya, relatif curam. Sama sensitivitas harganya ini rendah, kurang dari 1. Kalau barang ini elastis, contohnya dia perusahaan, misalnya kalian jualan rumah, seperti itu, inelastis. Mau nggak mau, kalian harus jualan itu rumah di, kalian nggak bisa ganti ke bisnis lain. Seperti itu. Kenapa? Karena modalnya tinggi ya. Kalau shifting ke bisnis lain nggak bisa. Rumahnya harus terjual dulu baru modalnya bisa dipakai buat bisnis yang lain. Seperti itu ya. Nah, elastisitas kurang dari 1. Jadi kalau di penawaran kebalikannya ya. Kalau inelastis itu sedikit ya. Nah, kalau elastis unitary ini perubahan kuantitasnya sama dengan perubahan harga. Jadi sama ya, perubahan kuantitasnya 10%, perubahan harganya juga 10%. Kemiringannya menengah ya, sensitivitas harganya menengah. Jika harga naik 10%, kuantitas juga naik 10%. Elastisitasnya sama dengan 1. Nah, kalau elastis ini perubahan harganya 10%, perubahan kuantitasnya lebih dari 10%. Jadi jika harga naik 10%, kuantitasnya naik lebih dari 10%. Nih,
kurvanya relatif datar, sensitivitasnya tinggi. Maksudnya sensitivitasnya tinggi, contohnya kayak kalian jualan aqua misalnya. Kalau bisnis aqua lagi jelek, kan aqua modalnya cuman misalnya beli aqua 10.000. Kalian bisnis yang lain jualan coklat atau jualan ciki misalnya ya. Jadi karena substitusi bagi penjualnya itu banyak karena modalnya sedikit, jadi dia bisa gampang ganti bisnis lain, makanya supply-nya elastis ya. Dia bisa naikin kuantitasnya lebih banyak ya. Kalau yang inelastis dia nggak bisa ningkatin kuantitas lebih banyak. Karena tadi jualan rumah tadi, untuk jualan rumah lebih banyak modalnya juga harus tinggi lagi. Jadi kan kuantitasnya cuma naik sedikit ya. Kalau elastisitas karena modalnya sedikit, jadi substitusinya dia banyak ya. Dia bisa jualan produk lain. Kalau elastisitas sempurna ini perubahan kuantitasnya bisa berapapun, perubahan harganya nggak ada 0%. Jadi elastisitas harga penawarannya infinity, tak terhingga. Sensitivitas harganya ekstrim, kurvanya horizontal ya. Jadi ini kuantitas tak terhingga, nggak ada ya kuantitas tak terhingga. Nih harganya tetap kuantitasnya tak terhingga. Semua barang itu ada batasnya, makanya kita belajar ekonomi. Semua barang itu langka ya, nggak ada yang unlimited. Jadi penentu elastis penawaran, semakin mudah penjual mengubah kuantitasnya, maka semakin besar elastisitas ini. Jadi kalau penjual gampang mengubah kuantitasnya, dia gampang, maka elastisitasnya makin besar. Misal kalian jual air mineral harga 2.000, kan kuantitasnya bisa ditambah, cuma nambah modal 2.000, nambah lagi 2.000, 2.000, 2.000, 10.000 bisa jadi 5. Kalau properti, coba jadi kalau bisnisnya properti yang inelastis, contohnya kalian jualan properti tanah sama bangunannya, harganya satunya 1 miliar. Jadi kalau mau bikin dua, kalian butuh dana 2 miliar kan. Kuantitas cuma naik sedikit ya. Karena modalnya gede. Kalau yang modalnya sedikit kan tadi kayak air mineral 2.000 tiap satunya. Dia kuantitasnya gampang diubah sama penjual. Kalau properti kuantitasnya sulit diubah karena dia langka juga kan. Properti pinggir pantai yang bagus kan langka juga. Makanya harganya mahal. Kenapa dia harganya mahal bisa miliaran? Karena dia langka ya, properti pinggir pantai yang bagus untuk wisatawannya. Jadi elastisitas harga penawaran itu lebih besar dalam jangka panjang daripada jangka pendek. Karena dalam jangka panjang ada alternatif baru seperti itu. Perusahaan bisa membangun pabrik baru, atau ada perusahaan baru masuk ke pasar. Itu. Jadi dalam jangka panjang pasti ada alternatif lain. Contohnya, contohnya kayak listrik kan nggak ada alternatifnya dari PLN adanya. Kalau di Eropa udah mulai listrik itu dari pembangkit listrik tenaga matahari ya. Jadi kayak di atas genteng ada panel surya untuk nangkap sinar matahari buat jadi listrik ya di Eropa ya. Nah, ini kalau ada masa depan, jadi ada teknologi baru, jadi ada substitusinya. Kalau makin banyak substitusinya, maka kemungkinan elastisitas harga penawarannya makin besar, makin banyak substitusinya. Nih, elastisitas jika harganya rendah nih, maka kuantitasnya sedikit, elastisitasnya lebih dari satu. Kalau harganya mahal, elastisitasnya kurang dari satu. Kenapa seperti itu? Kalau harganya murah kan kalian bisa nambah kuantitasnya dengan modal sedikit, bisa nambah kuantitas banyak. Kalau harganya udah mahal, kayak tadi misalnya harganya sampai untuk produksinya sampai
satu produksi lagi butuh kos sampai ratusan juta, makanya untuk nambah satu unit nambah kos sampai ratusan juta, makanya elastisitasnya dikurang dari satu karena kalian nggak bisa ganti ke bisnis lain karena costnya tinggi ya, harus kejual dulu baru bisa ganti bisnis lain, atau kalau mau nambah barang harus nambah modal yang banyak untuk satu unitnya. Kalau yang ini masih murah ya, kayak air mineral tadi, cuman nambah 2.000 udah nambah kuantitas lebih banyak ya. Jadi kapasitasnya nih, kalau kuantitasnya makin tadi nih, dilihat nih, jika harga makin tinggi, maka elastisitasnya makin turun ya, makin kurang elastis. Atau barangnya nih, misalnya barangnya makin tadinya murah, barangnya makin lama makin laku, jualannya makin, jadi tadinya jualnya tingkat lokal, sekarang tingkat dunia, harganya makin mahal karena barangnya makin laku, makanya elastisitasnya makin sedikit karena barangnya laku. Jadi mau nggak mau, walaupun mahal tetap dibeli. Contohnya ini kayak iPhone ya, udah dijual di seluruh dunia, walaupun harga iPhone mahal tetap aja beli iPhone, seperti itu ya, karena dia udah terkenal penjualannya ya. Walaupun padahal cost untuk buat iPhone mahal ya, untuk satu unit iPhone mahal costnya, gitu ya, paham ya. Elastisitas lainnya, jadi elastisitas lainnya, jadi presentasi perubahan kuantitas demand terhadap presentasi perubahan pendapatan. Elastisitas pendapatan permintaan, jadi mengukur respon kuantitas demand permintaan terhadap perubahan pendapatan. Nah, ingat di bab sebelumnya, bab 4 kan ada barang normal ya. Barang normal itu elastis pendapatannya lebih dari nol. Barang inferior elastisitas pendapatannya kurang dari nol. Apa itu elastisitas pendapatan lebih dari nol? Barang normal, barang normal jika pendapatan kalian naik, konsumsi kalian naik. Contohnya jika pendapatan kalian naik, kalian beli sepatu Nike lebih banyak, koleksi sepatu. Contohnya kalian penggemar sepatu Nike, jadi koleksi sepatu Nike, seperti itu. Pas pendapatan harga naik, pendapatan kalian naik, kuantitas yang dibeli juga makin naik, perubahan kuantitas ya. Untuk barang inferior, ini barangnya kebalikannya, jika pendapatannya naik, kuantitasnya malah turun. Contohnya tadi pas pendapatan kalian naik, kuantitas sendal jepit yang kalian beli, sendal jepit swallow jadi semakin sedikit. Kalian belinya sekarang nggak sendal jepit lagi, belinya sepatu Nike ya, karena pendapatan kalian naik. Waktu pendapatannya masih rendah, kalian belinya sendal jepit swallow. Pas pendapatannya naik, kan belinya Nike, beralih ya. Makanya pembelian sendal jepit swallow jadi makin kecil ya. Elastisitas lainnya, jadi mengukur elastisitas harga silang ya. Perubahan harga barang satu diukur persentase perubahan harga barang dua. Jadi perubahan kuantitas barang satu dibagi persentase perubahan harga barang dua. Contohnya barang substitusi, jika elastisitas harga silangnya lebih dari nol, itu barang substitusi contohnya. Jika harga sapi naik, daging sapi naik, maka permintaan kuantitas ayam naik. Kenapa? Jika daging sapi naik, orang-orang konsumsinya konsumsi ayam, makanya pas permintaan ayam kuantitasnya makin banyak gara-gara harga daging sapi naik. Jadi dia punya substitusi yang lainnya, daging ayam. Jadi substitusi daging sapi, daging ayam, yang pas harga daging sapi naik, kalian belinya daging ayam. Jadi anggap aja selera daging sapi sama daging ayam kalian sama ya. Untuk yang elastisitas harga silangnya kurang dari nol, itu barang komplementer. Contohnya komputer sama operating sistemnya. Contohnya kayak Asus sama operating sistemnya Windows ya.
Pas harga komputer naik, perangkat lunaknya atau Windows-nya permintaannya turun. Kenapa? Pas harga komputer naik, kuantitas komputer kan turun yang kita jual pas harganya naik. Gara-gara daya beli masyarakat terbatas. Pas kuantitas komputer turun, maka Windows-nya juga operating sistemnya yang dijual juga turun ya. Kan dia kan paketan ya. Seperti itu karena dia barang komplementer, harga silangnya nol. Contohnya elastisitas harga silang. Contohnya jika biaya bahan bakar bensin melonjak, pembeli beralih ke mobil listrik. Contohnya di Eropa ya, yang udah murah. Misalnya karena tadi biaya bahan bakar bensin naik, minyak dunia naik, maka beralih ke mobil listrik. Kalau di Indonesia mobil listrik ada, cuman pom pom listriknya masih sedikit ya. Karena kalau di Amerika, Eropa ada tempat charge mobil listrik. Kalau di Indonesia kan masih yang paling banyak kan di sini pom bensin yang masih banyak ya. Pom bensin minyak. Terus juga nih pas harga bensin naik mendorong siswa-siswa untuk kursus online. Jadi kursusnya online. Jadi kursus di atau kuliah online. Jadi dia untuk mengurangi biaya transportasi karena bensin lagi naik seperti itu. Terus karena harga bensin naik, maka orang-orang pakai sepeda, makanya mendorong penjualan sepeda. Makanya orang-orang dia pada memperbaiki gear sepedanya. Karena ini contohnya di Jepang ya pakai sepeda ya. Anak sekolah pergi pakai sepeda karena harga bensin naik seperti itu. Pakai sepeda. Kalau Indonesia pakai sepeda panas. Di Jakarta ada jalur sepeda. Siapa yang mau pakai sepeda panas-panasan? Jakarta kan panas banget kalau siang ya. Nggak begitu, bahkannya jalur sepeda di Jakarta nggak begitu kepake ya. Tujuannya mau kayak di negara maju, cuman kan lihat kondisi alamnya juga ya, alamnya panas gitu, yang ada gosong. Nah, lanjut permintaan unta melonjak di India. Jadi orang-orang ganti traktor yang boros bahan bakar bensin pakainya onta di India, naik onta. Atau petani yang tadinya pakai traktor sekarang bajak tanahnya pakai kerbau lebih murah misalnya karena bahan bakar bensin naik dia pakai bajak sawahnya pakai kerbau ya. Ya, jadi kita udah resmi mendapatkan bab 5 ya. Elastisitas dan aplikasinya. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya ya.